Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Chandra Aksamra Kestianto dengan nomor NIM 211020057. Saya Nasir Yosa Wisnuwardana dengan NIM 211021192. Oke, kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang proyek tugas besar kita di mata kuliah dasar mikropengendali. Di sini kami membuat sebuah alat IoT untuk pendeteksian asap dan air. Nah, di sini kita pendeteksian menggunakan untuk display. Kami juga menggunakan LCD di sini. Kemudian selain LCD kami menggunakan chatbot dan ThinkSpeak untuk monitoring dan pengiriman notifikasinya. Untuk lebih lengkapnya, terus simak video ini. Oke, bagi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait rangkaiannya dulu ya. Yang pertama di sini LCD-nya, LCD 16x2 I2C di sini pakainya deh. Nah, LCD ini nantinya akan dihubungkan ke ground, ke VCC-nya juga positifnya, dan SDA dan SCL-nya untuk pengiriman datanya nanti. Nah, di sini groundnya sudah dihubungkan dengan ini juga si plusnya sudah dihubungkan ke sini. Kemudian untuk SDA dan SCL-nya dihubungkan ke pin D1 dan D2 di sini. Oke. Jadi selanjutnya masuk ke sensor yang pertama. Sensor asap di sini, sensor asap MQ2 atau gas sensor. Di sini juga ada 4 sebenarnya di sini. Dia bisa bekerja di analog dan digital. Tapi di sini saya menggunakan pin digitalnya. VCC dan ground dihubungkan ke positif dan negatif. Kemudian di sini kami memilih digital. Digital ini dihubungkan ke digital apa di sini? Digital. Nah, digital 6. Digital 6 di sini. Oke, selanjutnya adalah pin yang kedua yang kami pakai adalah water level sensor. Water level sensor ini dia bekerja di analog. Jadi dia nggak bisa bekerja di digital. Plus minusnya biasa dihubungkan ke plus sama minusnya juga. Kemudian untuk datanya menggunakan analog 0 di sini. Kami kehubungan ke analog 0. Kenapa ke analog 0? Karena si Node MCU ini dia hanya punya satu pin analog, yaitu analog 0 aja di sini. Oke, selanjutnya kami juga menggunakan buzzer di sini untuk sebagai peringatan di tempatnya. Buzzer ini dihubungkan ke groundnya, ya benar ke groundnya, dan untuk datanya dia dihubungkan ke digital 8 di sini, seperti itu. Mungkin selanjutnya adalah penjelasan terkait cara kerjanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi cara kerjanya di sini ketika dua sensor ini berjalan ya, nanti otomatis di botnya tuh bakal menampilkan device started gitu buat notifikasinya kalau alat ini tuh berjalan gitu. Misalkan alat sensor suhunya itu membaca, nanti otomatis di chatbotnya juga bakal ada notifikasi ada asap terdeteksi. Begitupun juga yang sensor air bakal ada notifikasi ada asap ada air terdeteksi. Nanti data-data yang masuk ke sensor-sensor ini bakal kekirim juga melalui ThinkSpeak ya. Dan ThinkSpeak-nya sudah bisa dilihat dengan cara di sini ada codingan yang di sini buat ngirim data ke ThinkSpeak-nya. Nah, dengan di situ ada if wifi terus nanti otomatis mengirim data ke ThinkSpeak-nya. Jadi yang buat field 1 tuh asap dan juga yang buat field 2 tuh air. Buat nampilinnya buat kita lihatnya tuh bisa lihat di websitenya. Nah, di sini nanti bakal ke monitoring sendiri. Kalau ada asap tuh kalau misalkan ada asap nanti bakal menampilkan angka 1 yang artinya ada, begitupun juga air, yang begitu. Masuk ke bagian demo alatnya. Pertama kita masuk ke bagian coding yang di Arduino-nya buat ngejalanin si IoT-nya tersebut. Pertama kita klik ini yang tanda ini, upload. Nah, kita nungguin compile sketch-nya buat menampilin hasilnya nanti. Nah, ini lagi berjalan ya buat compilernya.
Nah, ini buat misalkan tuh kalau misalkan udah jalan tuh bakal mencari wifi buat ngonektinnya. Nah, nanti kalau misalkan udah ada wifi tuh yang tersambung bakal nampilin connected to wifi, bukan connecting lagi. Nah, seperti ini nih udah tersambung wifi. Terus nanti buat defaultnya tuh kayak gini karena kita belum melakukan pengujian, jadi belum ada asap atau belum ada air gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengujiannya. Yang pertama ini sensor airnya. Kita masuk ke air di sini buat deteksinya ada air atau enggak. Ini nanti kalau ada air atau asap nanti buzzernya bakal bunyi dan LCD-nya tuh bakal nampilin kalau ada air ya ada air, kalau ada asap tuh ada asap gitu. Nah, nanti kalau misalkan di bagian ini nih, di bagian call me bot-nya kan awal kita tuh tadi memulai alatnya ya bakal nampil ini kalau misalkan call me bot-nya tuh terhubung, jadi bakal nampilin device started full. Nanti kalau misalkan ada air terdeteksi tuh bakal di sini menampilin air terdeteksi. Nah, di webnya tuh bakal ada grafik dua kayak gini, yang kiri tuh buat asap, terus yang kanan tuh buat air. Kalau misalkan ada air tuh atau ada asap nanti nilainya bakal satu gitu ya. Jadi misalkan kalau nol tuh bakal nggak ada air atau nggak ada asap sama sekali. Oke, sekarang kita masuk ke yang pengujian yang asapnya ya, sensor pakai uap, sorry. Nah, jadi kita pakai korek di sini, kita gasnya. Nah, nanti kalau misalkan terdeteksi itu bakal nampilin indikator hijau nih. Kelihatan nggak? Nah, di sini nih yang ini bakal hijau. Nah, ini di sini. Nah, dan buzzernya pun juga bakal bersuara ya. Kalau misalkan ada asap. Nah, di sini nanti juga ada notifikasi dari chatbotnya. Ini kalau ada asap bakal terdeteksi asapnya di sini. Nah, nanti di sini. Terus nanti di webnya tuh di sini bakal ngeluarin angka 1. Ini mungkin delay ya teman-teman buat datanya buat masuk ke website ini. Nanti misalkan kalau ada datanya pun nanti di sini ada angka 1. Itu. Oke, baik. Selanjutnya penjelasan mengenai pemrograman untuk rangkaiannya. Yang pertama di sini importkan semua library yang dibutuhkan. Ada TeamSpeak.hi untuk koneksi dengan TeamSpeak, kemudian S826 HTTP client, S826 Wi-Fi client, URL encoder, WireH, dan Liquid Crystal I2C. Ini untuk pengoneksian dengan I2C-nya, dan ini juga untuk pengoneksian dengan library yang dibutuhkan untuk LCD-nya nanti. Oke, selanjutnya untuk bagian selanjutnya di sini mendeklarasikan pin yang digunakan. Nah, di sini pin sensor asap dideklarasikan dengan nama pin sensor asap. Sensor asap ini bisa bekerja di pin digital, jadi di sini dimasukkan ke digital 6. Kemudian untuk pin sensor air di sini sensor air bekerja pada analog, sehingga kami masukkan ke analog 0 karena kebetulan di TMC USB 8622 ini hanya memiliki satu pin analog, yaitu pin analog 0. Kemudian untuk buzzer di sini dinamakan dengan pin buzzer. Pin buzzer ini kami masukkan ke dalam pin digital 8. Nah, kemudian setelah pendeklarasian masing-masing sensornya, kemudian mendeklarasikan jaringan Wi-Fi-nya. Pertama, masukkan SSID Wi-Fi dan password Wi-Fi-nya. Nah, kemudian habis itu memasukkan untuk koneksi dengan TeamSpeak di sini. Nah, di sini dimasukkan number channelnya itu 2220709. TeamSpeak channel ID ini didapatkan dari
website ThinkSpeak itu sendiri. Setelah kita membuat channel, di sana nanti akan diberikan diberikan channel ID gitu. Kemudian menuliskan API key-nya juga. API key ini juga didapatkan di websitenya si ThinkSpeak itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya, untuk pengoneksian dengan si botnya nanti yang akan digunakan, bot WhatsApp. Di sini kami menggunakan Call Me Bot. Call Me Bot ini kami masukkan ke WhatsApp. Jadi di sini kita masukkan nomor WhatsApp mana yang mau kita gunakan sebagai sumbernya nanti yang akan dikirimi notifikasi oleh si Call Me Bot ini. Kemudian memberikan juga API key-nya. API key-nya itu didapatkan dari si botnya itu sendiri. Nanti ketika kita sudah melakukan chat ke botnya, nanti bot itu akan memberikan API ke kita. Kemudian selanjutnya di sini merupakan logic untuk pendeklarasian untuk logic asap atau airnya nanti ada apa tidak. Yang pertama di sini dideklarasikan sebagai false dulu semuanya. Air dan asapnya dideklarasikan sebagai false dulu. Nah, kemudian di sini ada prosedur untuk mengirimkan pesan ke Call Me Bot. Nah, di sini tinggal memasukkan URL-nya di sini. Nah, URL itu dapat dari mana? URL itu didapat dari si Call Me Bot itu sendiri dari WhatsApp. Tadi dia juga selain dia memberikan API, dia juga memberikan URL-nya. Gitu. Kemudian di sini jika nanti pesannya berhasil dikirimkan, maka dia akan menuliskan ini di serial monitor. Pesan berhasil terkirim. Jika tidak, maka dia akan memberikan peringatan error pengiriman pesan. Dengan respon code-nya nanti diberikan juga di serial monitor. Nah, kemudian setelah pengiriman ke bot WhatsApp-nya, kemudian ada juga pengiriman data ke si ThinkSpeak-nya. Nah, di sini jika status Wi-Fi-nya connect, maka dia akan menuliskan field. Nah, di sini ada field number-nya 1. Ini logic untuk asapnya, ada asap apa enggak, gitu. Jika ada ini 1 atau 0 gitu. Nanti akan dituliskan di ThinkSpeak-nya itu sendiri. Nanti akan muncul grafik di ThinkSpeak, enggak di ThinkSpeak, di sebuah website. Cuma website itu kita mengambil data dari ThinkSpeak seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke prosedur setup-nya. Di sini menggunakan serial begin 115200. Kemudian di sini memulai LCD-nya. Nah, kemudian di sini pengkoneksian dengan WiFi. Pengkoneksian dengan WiFi akan memunculkan tulisan connecting to WiFi. Selain memunculkan di serial monitor, dia nanti juga akan menampilkan di LCD I2C-nya. Nah, di set LCD set cursor 0,0 akan menampilkan connecting gitu. Nanti kan di sini jika WiFi-nya sudah terkoneksi, di serial monitor akan mencetak titik seperti ini. Dan menambahkan ini serial connected to WiFi seperti itu. Kemudian ketika sudah terkoneksi, di LCD-nya juga akan menampilkan connected to WiFi. Tuh. Dan setelah terkoneksi, maka di sini dia juga akan mengirimkan pesan ke si botnya, menandakan bahwa si alat ini tuh sudah aktif seperti itu. Dia akan mengirimkan device started. Kemudian di sini menyeting si buzzernya itu sendiri sebagai low untuk pertama kalinya. Nah, kita masuk ke void loop-nya. Di sini mendeklarasikan dulu tingkat asap. Tingkat asap itu membaca dari pin sensor asap. Sedangkan pin sensor asap itu tadi ada di digital 6. Nah, jadi dia akan membaca di digital 6 dan datanya itu disimpan di variabel tingkat asap. Kemudian analog rate nilai air ini akan membaca analog rate nilai analog dari si pin sensor air. Pin sensor air ada di analog 0 tadi, data sudah dideklarasikan. Kemudian bolehan air terdeteksi. Air ini akan terdeteksi ketika nilai airnya tuh lebih dari 400 gitu. Oke. Selanjutnya masuk ke if else-nya di sini. Jika tingkat asap sama dengan 1, maka asap itu false atau asap itu tidak ada. Dan di sini
pin buzzer akan di set ke low, jadi itu tidak bunyi. Sedangkan jika selain asap false, berarti asapnya true, dia akan membaca asap itu terdeteksi. Dia akan mengirimkan pesan ke si call me botnya dan juga si ke ThinkSpeak-nya. Kemudian si buzzer ini akan disetting ke posisi high. Jadi dia akan berbunyi ketika nanti si air ini terdeteksi. Kemudian untuk logic yang sama, untuk air terdeteksi, di sini air terdeteksi di set ke true. Jadi jika ada air terdeteksi, ada sensor membaca air, maka dia akan mengirimkan air terdeteksi. Dia akan mengirimkan data ke ThinkSpeak dan ke si call me bot-nya. Kemudian di waktu yang bersamaan, pin buzzer diminta untuk high. Jadi dia akan bunyi nanti ketika si sensor ini ngebaca ada air gitu. Jika tidak ada, maka pin buzzernya akan di set ke low lagi atau mematikan si buzzernya ketika tidak ada air terdeteksi. Nah, kemudian ini yang terakhir display ke LCD-nya ketika ada air apa enggak gitu. Di sini ketika ada air atau ada asap, nanti dia akan menampilkan ada asap atau ada air gitu. Kalau nggak ada, berarti dia nanti nampilkan tidak ada air, tidak ada asap, seperti itu. Mungkin itu aja penjelasan mengenai pemrograman si IoT-nya. Nanti kita lanjutkan lagi ke pemrograman website-nya. Oke, di sini kita masuk ke bagian websitenya. Website ini bertujuan buat memonitoring hasilnya gitu ya. Misalkan di alatnya tuh menunjukkan ada air atau ada asap, nanti kita bisa lihat di website ini. Buat kami membuat website ini menggunakan 3 file, yaitu ada HTML, ada JavaScript, dan ada CSS. Kami menggunakan framework untuk membuat tampilan websitenya agar bisa lebih gampang secara responsif atau tampilannya. Framework yang kami pakai itu Bootstrap. Lalu di sini ada body dengan ID home. Terus di sini juga ada judul dengan monitoring system. Di sini juga ada kelas yang bernama large timestamp, itu buat menunjukkan waktu nanti jam gitu ya. Jadi nanti jamnya tuh berjalan real time gitu di bawah monitoring ini sistem judulnya. Nanti di sini juga ada chart timestamp, itu buat waktu terakhir update datanya tuh kapan gitu. Misalkan jam 5 sore lebih berapa menit gitu, nanti di sini akan tercetak gitu. Dan ini buat kanvasnya ini default dari ininya ya, library JavaScript-nya. Dan library JavaScript-nya itu saya pakai Chart.js. Terus nanti di sini kita pakainya tuh kanvas gitu. Begitupun ini buat air. Kalau ini yang buat asap gitu. Terus kita masuk ke yang bagian styling buat webnya. Buat default warnanya tuh kami menggunakan warna putih ya buat dasarnya. Terus nanti chart kontainernya tuh pakai posisi yang relatif, juga height-nya tuh 400 px gitu ya. Buat chart timestamp-nya tuh, chart timestamp itu yang buat ini waktu update. Jadi posisinya absolut dan ini bisa dibaca sendiri. Large timestamp-nya juga dengan font size 24 px. Dan juga website kami itu ada fitur yang namanya dark mode. Jadi ada yang misalkan klik dark mode gitu, ada button nanti otomatis ke dark, nanti kalau misalkan light otomatis ke light gitu. Dan ini buat deklarasiin responsifnya tuh di sini kami menggunakan media buat responsifnya. Sebenarnya sudah responsif, cuma dari filmnya sudah responsif, cuma buat bagian tertentu tuh harus dibikin lagi biar makin responsif dan tidak ngacak nanti ketika buka di HP atau
layar-layar yang lebih kecil gitu. Nah, ini untuk codingnya. Kita masuk yang file ketiga itu JavaScript. Nah, di sini JavaScript tuh yang pertama tuh kita pakai konstanta itu buat ngambil kita pakai variabel ctx accept, terus documentary get element by id itu buat ngambil data yang mau kita pakai. Jadi kita kan ada di kelas ini di HTML itu cat asap tadi kan di atas. Nanti kita ambilnya di fokus di sini buat manggilnya gitu, buat asapnya. Terus get konteksnya kita pakai 2D. Terus nanti di bawah tuh kita menggunakan objek baru yang namanya chart, yang ngambilnya dari chart asap juga yang ini. Nah, nanti tipenya itu kita garis gitu ya diagramnya, bukan yang bulat atau yang kotak-kotak gitu. Terus label ini buat menyimpan arraynya pada sumbu X, itu buat waktu gitu ya. Terus ini asapnya buat ini ngedata set asap yang akan ditampilkan pada chartnya sendiri. Nah, terus buat datanya juga untuk menyimpan data asap pada sumbu Y, ya kan itu. Nah, terus buat warna asapnya sendiri diagramnya berwarna merah. Terus misalkan ini fillnya kan false nih. Nah, misalkan ini nanti tidak ngisi, ini nggak ada, diagramnya tuh nggak ada, jadi kosong, defaultnya tuh kosong. Nah, buat chartnya ini responsifnya true, jadi ntar setiap berubah halaman tuh bakal mengikuti sesuai dari device-nya itu. Terus buat main aspek ratio-nya chartnya nggak mempertahankan ratio aspek, jadi tetap berubah gitu buat responsifnya. Terus buat skala X-nya menampilkan label dan garis sumbu X itu waktu itu ya menampilkan karena true. Kalau nggak ada tuh bakal nggak tampil ini label sama garisnya. Juga ini judulnya tuh X waktu di yang atas. Nah, begitupun Y sama seperti yang di atas. Terus buat menginisialisasi cat airnya tuh sama aja seperti yang asap ini tadi, cuma mengganti variabel ctx menjadi air dan chartnya menjadi air gitu, nggak ada yang beda sama sekali. Terus ini buat function format time stepnya. Jadi di sini kan nanti di bawah monitoring system judul tuh ada jam tuh yang buat bergerak, buat kita lihat tuh jam berapa aja gitu ya. Nah, nanti kita ngesetnya tuh di JavaScript di ini yang format time step. Nah, time stepnya ini nanti kita ambil dari parameter, ini buat parameternya. Jadi kita ntar ngambil const date, ini variabelnya date buat ngambil new date gitu ya. Terus ini buat nampilin jam, hours, ini buat menit, ini to string itu buat ke digital to string kan itu kata ya, jadi yang pakai petik tuh. Nah, ini 0. Nah, terus ini berdetik, ini untuk mereturn, mengembalikan nilainya. Hours ini dapat dari hours, menit dapat dari juga menit, second juga dari second. Nah, ini buat update clock-nya. Ini update clock tuh ada yang di sebelah kanan di atas diagram. Jadi misalkan terakhir update diagramnya itu jam berapa, jam 1 gitu, nanti akan tertulisnya itu jam 1 gitu beserta detiknya. Ini di sini, ini buat ngambil jamnya, detik sama menitnya. Terus ntar dokumen get element by id nya ini large time step, ini kan ngambil tuh large time step dari yang di HTML kan ada tuh. Nah, ntar dari content jadi current time step gitu. Buat ini tuh mencari elemen dengan atribut id yang bernilai large time step. Nah, di dalam dokumen misalnya jika misalkan di dalam HTML itu terdapat elemen div id like time step, nah maka fungsinya itu buat mengembalikan elemen tersebut. Ini ada di HTML large time step nih. Nah, ini
buat ini nanti. Nah gitu. Terus nanti jadi tuh bakal ngupdate terus karena ngambilnya kan dari situ biar sesuai sama ini. Nanti kalau nggak sesuai gimana dong? Ya dong. Nah buat kita ngambil datanya tuh dari ThinkSpeak, kita tuh pakai API dari ThinkSpeak, dari ini ThinkSpeak ini nih. Nah ini ThinkSpeak kami tuh mengambil dari ini. Buat APK-nya tuh kami ngambil yang ini, yang di sebelah kanan nih akan ada API request nih. Nah kami tuh ngambilnya yang itu nih. Nah jadi API ThinkSpeak channels ini ngambilnya dari yang ini. Nah buat nge-read, buat membaca, jadi kami yang ngambil yang ini. Terus di sini ngambilnya dengan menggunakan get data variabelnya, terus bakal ngerespon dari JSON-nya kan. API itu rata-rata JSON ya, bukan rata, setahu saya emang JSON. Terus nanti ngambil datanya, terus bakal memperbarui datanya. Misalkan data di sini tuh otomatis terbarui gitu ya, menampilkan data terbaru, nanti kita bakal ngupdate nih di sini. Nah misalkan error tuh bakal keluar di konsol error gitu. Nah ini buat update-nya yang kita masukkan ke sini. Nah ini buat asap feeds-nya tuh di sini pakai filter feed juga buat nampilin diagramnya nanti. Nah terus buat menghapus sebelumnya tuh pakai chart ini nih, labelnya dikosongin, dasarnya dikosongin, itu buat menghapusnya. Nah buat nambahnya tuh pakai asap feeds yang for edge feed. Ini feed kan parameter dari si ini nih, mana tadi, dari yang di atas tadi. Sebentar, ada feed ini nih buat ngambil dari yang ngedata kita feed gitu kan. Nah, kita bisa cari di sini buat mempercepat waktu ya. Nah, ini kan feeds nih dari JSON-nya. Nah, itu buat ngambil di sini. Ini kan data feeds nih. Nah, gitu. Terus ntar kita difilter menggunakan feed. Nah, begitu. Terus buat menambahkan data baru ke air juga sama seperti yang asap tadi. Nanti kita panggil di sini chart asap update buat mengupdate datanya gitu ya. Nah buat memperbarui waktunya tuh kita pakai if. Jadi misalkan kalau asap lebih dari 0 gitu, otomatis bakal memperbarui gitu waktunya di chart, bakal diupdate di sini. Begitupun air juga sama. Terus ntar buat pertama kali saat halamannya di tuh bakal ngambil data dari yang kita udah ini nih, get data tuh ada di sini. Nah ini buat di sini defaultnya tuh apa? Default dari ini misalkan udah ada, misalkan ada tampilannya untuk otomatis juga ada. Nanti kita panggil di sini karena kita udah ngelampirin ini, jadi kita tinggal manggil ini get datanya. Nah buat memperbarui datanya setiap 5 menit tuh setiap 5 detik tuh pakai ini count interval. Jadi set interval get datanya itu diperbarui selama 5 detik, 5000 milisecond. Terus interval buat update waktunya tuh setiap 1 detik tuh bakal menambah gitu, nambah terus gitu. Terus ini buat fitur yang dark mode-nya tuh pakai function dengan variabel toggle dark mode. Terus dokumennya tuh kita ngambil di dark mode-nya nih, dark mode. Nah jika dark mode bakal keluar teks ini, atau sebaliknya jika like ini. Terus buat menggerakin programnya, buat menjalankan programnya tuh kita menggunakan mode button. Itu buat buttonnya nanti dipanggil, terus dokumen ambilnya dari mode button. Nah itu. Buat tampilan webnya sendiri itu seperti ini.
Nah, seperti ini. Jadi ini data yang dari ThinkSpeak-nya akan selalu update. Misalkan ThinkSpeak-nya update, juga di sini bakal selalu update gitu. Nah, ini fiturnya buat yang ini buat mode, ini buat like mode. Mungkin ini dari yang website